Sampurasun. Rampes. Ketemu lagi dengan kami di Jestaga Channel bersama saya Agung, Yose. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa? Ada Bapak Wawan Dandawan dan Kang Bojai. Nah, dua-duanya ini pelaku seni budaya Sunda. Udah pasti ngelotok deh ya. Iya kan? Belum tentu. Sesepuh. Kang Wawan Dandawan ini salah satu guru gue, Bro. Salah satu guru gue dari dulu. Gue dulu belajar sampai lupa belajar apa. Banyak soalnya diajarinnya banyak banget. Sejak SMP itu. Sampai macam-macam ternyata di Indonesia ini salah satunya adalah sekarang kita lebih mengkerucut ke Sunda. Di Sunda itu manner, budaya, lengkap. Iya. Kebayang zaman dulu kayaknya udah pernah maju nih bumi ya. Iya. Mungkin malah ke sana aja. Nah, kebetulan kita say hello dulu. Kang Wawan sehat? Alhamdulillah. Kang Bojai sehat? Pangestu. Yaudah yuk kita ngopi. Nah, ini Kang Wawan dan Kang Bojai bawa peralatan musik, alat musik yang terbuat kebetulan dari bambu ya? Ya. Dari bambu. Sama-sama kita tahu nih, seperti yang kita tahu sama-sama, alat musik tetap ya kita mengkerucutkan ke Sunda ya. Di daerah Sunda itu memang kebanyakan atau didominasi oleh bambu ya. Boleh cerita langsung to the point, asik langsung to the point. Sejarahnya kalau boleh sama filosofinya. Sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat, yang sekarang usia saya udah hampir 70 ya. 70 ya. Jadi masih mengalami zaman belum ada plastik. Ya. Dan setelah sekarang ini saya pelajari, saya lihat dari buku-buku dan sebagainya, Jawa Barat, khususnya Jawa Barat. Kalau kita bicara Sunda, apakah itu Sunda besar, Sunda kecil, atau Sundaland gitu, cuma terlalu jauh ya. Kita mah Jawa Barat saja. Yang sekarang dikatakan sebagai suku kecil, padahal dulu mah besar, gitu ya. Nah, dominasi di kita adalah bambu. Jadi budaya bambunya sangat kuat. Nggak hanya alat musik ya? Tidak hanya alat musik. Dan sejauh saya tahu, sepengetahuan saya, Jawa Barat ini tidak dikenal seperti Bali zaman perunggu, semuanya emas dan sebagainya. Jawa Barat ini dikenalnya adalah bambu. Jadi hampir tidak ada membawa unsur logam. Betul? Ya, betul. Jadi semuanya dari bambu. Sekarang kebetulan saya bawa beberapa alat musik gitu. Menarik. Nah, sekarang alat musik bambu itu selalu ujungnya suling bambu itu. Iya. Angklung, betul. karinding, calung, semua. Ini Agung dari bambu juga dong. Bukan, Agung mah dari gede. Sunatan aku bambu. Nah, jadi makannya bambu. Jadi Jawa Barat ini memang dari craftnya, alat musiknya dan budayanya sampai filosofis ataupun kehidupan dari mulai lahir sampai meninggal tidak pernah lepas dari bambu. Selalu ya didampingi oleh turun tanah, kelahiran dina nyiru. Nyiru. Nampan gitu ya. Yang untuk ini beras kan? Betul. Benar. Iya. Ada ayakan, boboko, ada asepan, semua alat musik, alat fungsional rumah tangga. Iya. Kita mundur deh sebelum ada plastik, semua bambu. Jauh sebelum ada plastik. Sampai orang disunatin, laki-laki disunatin itu pisaunya
Dari bambu. Dari bambu. Hinisnya. Hinis bambu. Hinis itu yang suka bikin kita Kulitnya. kayak kasura itu bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Hinis mah kulitnya. Kulit ini adalah hinis. Oh. Hinis itu sembilu Sembilu. Lemon bahasa Indonesianya. Part luarnya ya? Kenapa bambu dipakai untuk untuk motong dan sebagainya? Pisau tajam, Sangat tajam. sangat tajam dan punya antibakteri. Oh gitu ya? Tuh, antibakteri. Sekarang orang luka kalau misalkan sama bambu, kecuali bambunya udah busuk kena racun, itu cepat kering. Mau coba nggak sih? Mumpung ada bambunya. Nih. Udah berapa kali? Ya. Dan sebagai bukti lain sekarang nasi yang disimpan di boboko, Iya. yang dari bambu, anyaman bambu, boboko, dengan yang disimpan di tempat yang plastik itu berbeda. Ini 3 hari belum basi. Aromanya juga kayaknya deh. Betul. Sedangkan di plastik sehari aja udah basah, udah basi. Iya. Dan tidak Berair. mengandung esensi ya. Yes. Itu tuh. Jadi ada unsur Demen antibakteri. banget gua ngomong gitu. Iya. Ketahanan pabrik-pabrik roti mungkin tahun 60-an 70-an itu bukan stainless steel, untuk begitu keluar dari oven disimpannya itu di stick bambu Iya, saya pernah lihat fotonya itu di sampai majalah tuh. kering. Dan kita nggak tahu ya melihat dari sejarah ataupun apa dan sebagainya, apakah penggunaan bambu kita ini lebih dulu daripada di Cina ataupun di Jepang, itu kita nggak pernah tahu. Tapi mereka memperlakukan bambu itu dengan sangat baik. Seperti sesuatu yang sakral kadang-kadang ya. Betul. Itu kenapa ya Kang One? Saking respectnya apa? Karena kegunaan dan fungsional sehari-hari, kehidupan sehari-hari itu bambu lebih menopang mereka dari mulai rumah dan sebagainya, sehingga ada pusaka bambu dan sebagainya. Tapi yang anehnya spesies bambu di Cina ataupun di Jepang tidak sebanyak di Jawa Barat. Oh iya, yang ada istilahnya itu ya apa? Rumpun ya, rumpun. Rumpun antara bambu. Rumpun bambu dengan tirai bambu. Tirai bambu, iya. Dan kita anehnya kita yang rumpun bambu kan? Kita rumpun bambu. Oke. Asia Tenggara, Indonesia, pulau ke pulau, seluruh kepulauannya ada bambu, sampai ke Papua juga ada bambu. Ya. Sama jenisnya atau beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Ini yang sedikit aneh sebetulnya ya. Oke. Apakah karena mineralnya ataupun airnya yang berbeda, sehingga spesies bambu di Jawa Barat ini sangat kuat di seluruh Asia Tenggara deh. Dari seluruh dunia sekitar 300 sampai 400 spesies bambu. Itu yang paling banyak adalah di Asia Tenggara, khususnya di Jawa Barat. Di atas 50% ya? Di atas 50% ada di Jawa Barat. Dari seluruh dunia tuh. Betul. Dunia. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa lamun ngaleungitkeun filosofis ataupun orang Sunda, habiskan itu seluruh bambu di Jawa Barat. Tapi yakin itu nggak akan bisa. Nggak akan terjadi itu. Nggak akan terjadi. Karena bambu sepanjang ada air, ada bibitnya, bekas potongan pun jadi tumbuh. Dia semacam rumput ya? Betul. Karena Grass, awalnya giant grass. Giant grass. Nah, itu dari penelitian dari pakar ahli flora dan fauna di IPB. Penelitian itu giant grass, dan ini termasuk prototipe tanaman yang tumbuh pertama kali di daratan. Karena dari penyelidikan mereka adalah dari laut, kehidupan itu muncul ke daratan, yang pertama tumbuh adalah rumput. Setelah menjadi raksasa, jadilah bambu. Beruas dan berlubang. Jadi jenisnya juga sangat-sangat banyak di Jawa Barat. Ya pasti ada lubangnya ya. Ada lubangnya. Mau sekecil apapun
si bambunya Betul. pasti berlubang ya. Jadi kalau kadang-kadang orang jadi menyalahartikan ada bambu yang deformasi, yang bentuknya jadi berbeda, anomali, itu jadi itu pusaka karena bambu yang tidak berlubang. Oh, iya, iya. Buta ya. Bambu buta. Padahal bambu buta itu yang termasuk bambu buta yang jenis beruas tapi tidak berlubang adalah rotan. Oh iya, rotan pun masih rumputnya bambu ya. Ya. Iya, 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 iya. Jadi begitu ya. dari mulai yang padat sampai yang lubangnya besar, tipis. Itu ada lubangnya kecil tapi dagingnya tebal, Iya. ada di Jawa Kayak Barat. saya. Oh ya maaf. Gitu. Browsing ataupun tentang masalah. Jadi banyak hal untuk orang Sunda, orang Jawa Barat itu berawal dari bambu. Nah, ini ada pertanyaan mungkin menarik ya. Semoga menarik nih. Filosofi dari bentuk atau kehadiran si bambu di dunia ini itu oleh kita nih yang hidup di Jawa Barat gitu ya, terutama suku Sunda, ada nggak sih filosofi yang dipakai dari bentuk atau dari fungsi? Kan suka ada tuh dipakai jadi filosofi hidup gitu. Ini salah satu contoh. Ini alat musik namanya karinding. Karinding. 3 bagian. Ya. Bagian kalau orang Sunda bilangnya orang-orang tradisional, bagian huluna, ada bagian beteungna, aya bagian jarumna. Oke. Tapi 3 segmen. Kita analisa secara rasional aja. Ya. Kenapa 3? Ini juga dibagi 3. Ini dibagi 3. Oh, jadi ini kepala, Beteung, perut, sama jarum. jarum. Dan ini pun yang bagian sininya dibagi 3. Ya. Jadi horizontal ataupun vertikal dibagi 3. Oke. Padahal secara dunia universal selalu berbicara trias politika. Iya ya, apa-apa segitiga. Ya? Tritangtu Jawa Barat. Trilogi. Trilogi. Lu pernah bikin geng jazz yang terkenal dengan trilogi. Terus banyak lah. Trinitas. Iya, Trinitas. Trisula Ataupun itu salah satu filosofis yang Piramid aja segitiga ya? Iya. Orang nggak mengerti kenapa 3. Iya, kenapa? unsur. Karena kalau melihat bentuk ini tidak mungkin alat yang ditemukan secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, betul. Ya. Setuju. Ini dibuat dan sangat refine, sangat halus, sangat termasuk sangat rumit. Jadi sengaja dibuat. Padahal kita kompleks tidak ya, kompleks ya. Kompleks. Membuatnya juga agak sulit, tingkat kesulitannya tinggi dibandingkan kita bikin ini. Ini zaman dulu kan belum ada penggaris ya. Belum ada penggaris, belum ada cutter. Iya. Ya. Bisa Padahal pakai laser ya. Nah sekarang kita bicara kita nggak pernah tahu ini sejak tahun berapa ini ada. Karena mundur di Siksa Kandang Karesian dikatakan karinding. Antun Bogor karinding. Dan Antun ini Bogor, mundur. Antun Bogor. Sorry kepotong. Menarik. Bunyinya kayak gimana Kang Bojai? Misalnya Pantun Bogor. Oke, itu mah ada orang itu apa? Apa jelas. Tapi di Pantun Bogor aya. Oh, ada ya. Perlu dibaca tuh. Bisa salah. Oh, iya. Ini istilahnya kalau dikatakan sejak kapan ada yang namanya karinding? Iya. Mungkin bisa mundur 1000 tahun yang lalu, mungkin mundur 3000 tahun yang lalu. Lebih ya. Dan sampai sekarang saya pun nggak bisa menjelaskan, tidak bisa mengerti, belum bisa mengerti bagaimana mereka membuat ini dengan alat apa. Iya ya. Terutama eksperimennya Betul. ya awal kok bisa Betul. ketemu ini Betul. gitu. Padahal di seluruh dunia ada Iya. yang namanya Jaw's harp, harpa mulut.
Harparahang ya. Harparahang. Jogja harp ya. Ya. Karena kalau tidak pakai tabung resonansi hampir tidak terdengar. Contohin dong. Boleh dikasih contoh ya? Nah, contohnya ini begini. Ya. Ini saya hanya bisa membunyikan biasa saja. Ya. Yang jago main Mang Bojai. Ya. Ini saya bunyiin ini deh. Kan hanya segini. Tapi begitu saya masuk kasih tabung resonansi ya. mulut, mungkin 10 kali lipat desibelnya ya, Iya. volumenya Lebih terdengar. sih. Daripada begini nggak? Iya, nggak ada sama sekali. Ada sih, cuma kecil banget ya. Betul. Nah, ini Oke. tapi di seluruh dunia yang dibuatnya bahannya dari logam, dari bambu, itu hanya Asia Tenggara. Hanya Asia Tenggara. Hanya yang punya bambu. Ya. Sunda besar berarti ya. Ya. Oke. Kalau dulu mah mungkin Sundalen atau Sundalen, ya. Lemuria dan sebagainya, itu belakangan deh. Ya. Tapi yang dari bambu adalah kita di sini. Karena saya sempat diskusi juga sama orang yang bawa Joe Harps yang dari metal. Mereka hanya siapa yang niru siapa, nggak usah kita bicara peniruan. Tapi persoalan suara adalah ada getaran, ada tabung resonansi. Resonansi, betul. Nah sekarang kalau kita bicara zaman bambu lebih duluan atau zaman logam? Ya, logiknya ya. Logiknya adalah zaman bambu duluan. Betul. Itu aja kalau saya bicara emang seperti itu. Itu udah langsung itu sih ya, udah langsung jawab ya. Ya kalau Udah terjawab. tadi masalah filosofis, kita bicara masalah trinitas aja. Ya, Trinitas. Itu aja. Karena dalam kehidupan sehari-hari juga selalu dibagi dengan pola 3. Betul. 3 generasi lah, 3 musim lah, ataupun apalah. Unsur bumi, Iya, betul. 3 unsur bumi. Unsur bumi 3. air, udara. Air, Bumi, tanah, cai, udara. ya sebetulnya 5. Bumi, cai, angin, sene, dan eter misalkan. Iya. Tapi Paling dasar. ada tubuh, ada soul, ada brain. Juga 3. 3 juga. Betul. Ya. Mind, body, and soul. 3. Itu, ya seperti itulah. Keren. Nah, ini ada mau tanya lagi nih, kawan. Selain yang terima kasih banyak tadi dijelaskan nanti mungkin ada episode berikutnya ya untuk lebih kompleks lagi membahas soal alat musik bambu. Kalau sekarang kan ya kita bawa yang terbawa dulu. Boleh ceritain sanggarnya dong. Di sanggarnya Kang Wawan tuh yang saya tahu dari zaman dulu tuh kan nggak hanya musik, tapi kan seni tari juga dan seni yang lain juga, dan menyangkut budaya juga, inner dan manner building juga, Seni kehidupan. Itu kembali dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman saya. Saya sendiri tadinya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya. Saya ngambil oceanografi. Spesialisasinya ke ya? kelautan. Ya. Kalau ini saya baru tahu. Saya tidak menyelesaikannya tidak secara tuntas. Saya 2 pijakan masuk ke Akademi Seni Tari Bandung. Oke. ASTI Bandung. ASTI, ya. Itu tahun 1981. Ya. 81, dan kebetulan 81 itu saya berangkat juga ke Jepang. Nah, ini jadi latar belakang saya adalah seni dan teknologi. Ya memang itu berbanding lurus sih. Betul, Ya. ya. Tapi setelah saya masuk di seni, basicnya adalah tari. Oke. Latar belakang di rumah adalah guru. Saya akhirnya menjadi pelatih di Paskibraka Nasional hampir selama 20 tahun. Wow. Di Ini Cibubur dahsyat, yang ya. mau ke Istana Negara itu kebetulan di Bogor juga banyak yang mengenal saya sebagai pelatih BINTAL, pembinaan mental dan pembinaan kesenian. Karena itu
rasa semangat lah dari lagu, dari musik, dari syair, Jadi bisa membuat mereka ya? kuat. Iya. Sehingga Membangun saya dengan istri saya yang juga ketemu di ASTI Bandung, sama-sama punya basic kepenarian, membuat sanggar. Jadi di sanggar ini ngumpul dari mulai anak-anak SMA, anak-anak yang ex paskibraka ataupun paskibraka nasional langsung, ya. ngumpul. Dan kewajiban saya untuk membina mereka. Karena saya punya prinsip, punya pendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak berguna. Dalam. Ya, setuju. Tinggal masalahnya adalah orang ini kuatnya di manajerial. Saya ini jadi manajer. Ini kuat di tarinya. Ini kuat di musiknya. Iya. Saya kebetulan punya relasi-relasi seperti misalkan ada Bang Idang, ada Agung, ada siapapun di situ. Wah, ini pengen belajar ini bagusnya di musik. Kalau saya tidak sudah basicnya saya berikan, saya tidak mampu menaikkan, saya kirim ke yang lebih mahir, yang ahlinya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Iya, betul. Agung jago di perkusi dan Ganteng sebagai gitu. basis ya. Jago dan ganteng ya. Nah, ganteng badag deh gitu ya. Makanya saya tahu betul Agung dari mulai awal belajar perkusi, terus ngebass, terus sampai ngejazz sama Idang Rashidi yang Idang tingkatan Rashidi, ya. almarhum yang ya sudah saya anggap saudara saya sendiri. Ya, deket banget. Deket banget. Itu sangat berpengaruh untuk kehidupan. Jadi itu sanggar saya berkembangnya seperti itu. Iya, memang dahsyat ya sanggar. sempat sampai ke berangkat jalan-jalan ke Australia, ke Amerika, ke seluruh ASEAN. Nah, waktu ke Amerika itu Kang Wawan apa bawa contoh alat musik bambu gitu untuk dibawa ke sana? Ke sana tuh misinya apa? Jalan-jalan aja atau nggak mungkin dong jalan-jalan aja? Nah, kebetulan itu ketua paguyuban orang Sunda Ya. di New York dan Washington. Oh, ada ya? Ada. Itu Wa Andang, itu saudaranya Ma Ageng, Ibu iya. Tina Asikin. Nah, itu mau menikahkan putranya. Dia ingin ada live waktu itu rampak kendang, karena dia melihat rampak kendang yang saya buat tahun 87 itu untuk dibawa ke sana, termasuk upacara adatnya. Jadi saya menyiapkan hampir 6 bulan, saya siapkan berangkat ke sana. Itu jadi gratis, alhamdulillah. Nggak usah ngeluarin ongkos, bari anak-anak jalan-jalan, tahu budaya di sana. Kita mentas beberapa kali. Gratis gitu ya. Yang penting gratis. Setelah gratis ternyata dikasih uang saku lagi. Wah. Keren. Waktu ke Australia juga sama seperti itu. Karena relasi dari Ibu Tin Rosini Asikin, Ma Ageng, duta besar di Australia minta kita untuk main di sana 17. Oh, ada 17-an, ada performance-nya. Itu bareng sama Bimbo yang juga merayakan 33 tahunnya Bimbo berdiri, dengan Kang Ebet Kadarusman. Oh. Ya itu kita berangkatnya tim legendaris besar semua. itu. Saya yang paling muda saat itu. Karena dibanding sama Kang Acil yang udah lebih tua, Kang Samsudin atau Kang Ebet, itu mereka senior saya ya. Iya. Ya. Itu sih udah. Ini boleh dong dibunyiin dong. Nah, kalau masalah membunyikan, biar aja ini demo dulu dengan alatnya. Kan musisi semua, Pak. Apa-apa. Mereka musisi modern, alat musik barat. Wajah main karinding, Bapak Ngaraja, iya 2 anak iya kan. Nggak, kalau saya bukan musisi, saya basicnya model. Model badak. Kan rame, Pak. Ya. Bisa. Sekarang Ajib. lamun karinding bungkul. Oke, karinding bungkul. Nah, bocah itu. Aya karinding buhun ya. Karinding buhun. Pola karinding buhun kan Buhun itu kuno. Yang lebih dianggap tua.
we geus. Eta tidak buhun karena modern. Jadi Keren, loh. dari mulai, nah ini saya kalau boleh saya tambahkan dikit, Ya. ya. Buhun hampir di seluruh Nusantara. Di Bali pakai tali, jadi genggong namanya. Genggong ya genggong. Oh iya itu Jadi- ini juga ya. Nah ini juga bambu juga. Iya, iya, Tapi iya. cara membunyikannya berbeda. Barusan bocah itu ditabe, ditakol. Tabuh. Oh iya di snap snapping ya. Snap. Tapi kalau di seluruh dunia, kalau nggak pakai tali, ditoel. Contohnya ini. Toel. Di toel tuh kayak gitar ya. Ah betul. Beda ya bunyinya ya. Lebih cepat. Keren. Jadi yang anehnya itu hanya Jawa Barat. Hanya orang Sunda yang ditabe, ditakol. Kenapa tuh? Nah, kalau dari pendapat asumsi orang-orang Amerika, researcher, Ya. peneliti, the most original one is always different. Karena satu-satunya di seluruh dunia yang dipukul seperti ini, Hanya Sundanis. hanya Jawa Barat. Keren gitu. Ditakol. Jadi kemungkinan besar, saya tidak berani mengklaim bahwa Ya. kita yang duluan, Iya. tapi Kemungkinan kita besar ya. kemungkinan besar. Tapi kalau dilihat dari logika ya, kalau dilihat dari unsur logika lah, dari sisi logika maksud saya. Ya struktural seperti tadi Kang Wawan bilang, the most original one is always be different. Iya. Itu sih sangat masuk akal ya. Ya. Kan dari segi pembuatan juga oh iya nih, kalau dari segi pembuatan nih, dari desain ini, apakah satu nasional ini sama semua bentuknya? Belahannya tuh selalu di sini gitu atau Kalau untuk belahan ya sama. Belahan sama ya? Mungkin kalau bentuk ya bentuk di Bentuk luarnya ada lebih megangnya. panjang. Ini juga kan ini kujang. Oh, iya, Sebenarnya itu kan kujang. aslinya itu kan dia kerucut segitiga juga kayak gunung gitu. Kayak Karena kan ini gunungan. gunungan. Ini kan filosofinya gini. Ini gunung, ya? ya hutan tutupan, Oh. titipan, hutan baladahan. Ulang. Ya. Ya ada sedikit mungkin ya, mungkin kalau salah semoga di ini ya dibenerin. Enggak. Jadi sebenarnya kan ini bentuknya bukan kujang, kalau ini kan biar keren aja gitu. Kalau kita berantem juga bisa dikecilin. Nah, itu baheula. Tahun turutan. Ini tuh bentuknya gunung sebenarnya. Nah, itu kita kos kieu, ya karena yang keren jadi dikujangkeun keur usum. Nah, ieu leuweung itu hutan. Leuweung tutupan, tutup sing kuat. Harus ditutup. Ya, kita kalau main juga megangnya kalau kita lemah Nggak akan bunyi. nggak bunyi dan nggak enak. Iya kuat. Leuweung tutupan, iya di tengah leuweung titipan. Titipan. Tutupan titipan. Tutupan titipan leuweung baladahan. Baladahan teh ya kayak yang bisa diolah lah. Yang ini tutup Silakan. nih. Terus aya sabar, sadar, yakin. Anu tilu ieu tah. Tiga. Jero ieu mah Sabar, ngelawan. Sadar, yakin. Sabar, sadar, yakin. Coba lamun orang teu sabar nakolna da moal beunang atuh teu sabar mah da ieu kudu sabar, diajarna kudu sabar cenah. Lamun teu sabar ieu pasti gampang potong. Nah, terus dalam keadaan sadar. Coba lamun teu keur sadar. Keadaan mabok ya nggak bisa. Potong dah. Potong. Oh iya. Potong dah. Karena kan ieu tipis tuh. Nah, Kan? Gila. Dan pada saat dibunyikan, kita udah nggak bisa melihat itu harus ini. Udah kan di sini, kudu yakin. udah yakin. Yakin, sabar, sadar, yakin. Sabar, sadar, yakin. Nah, Wah, harus belajar iya, belajar lagi ya. Iya, KB tah. Gua harus belajar lagi ini sih. Tadi aja lupa tuh. Konservasinya banyak. Ini konservasi. Konservasi banget. Konservasi. Jadi kalau dijelaskan bahwa leuweung tutupan, leuweung tutupan itu jadi harus jangan sampai kelihatan gagangnya. Oh, leuweung tutupan. Ada orang yang mengatakan kolot baheula nyebutin ini harus tertutup. Ya. Hutan yang tertutup, hutan lindung. Leuweung pamali banyak. Pamali.
nggak boleh dibuka, jangan ada orang masuk dari puncak gunung sampai ke jarum awal, sampai ke matahari, mata air. Oh ini mata air ya ceritanya ya. Jadi begitu di suatu gunung ada mata air pertama, itu ke atas jangan dioprek, harus jadi leuweung tutupan. Ya. Oh. Jadi nggak boleh, pesannya adalah jangan ganggu alam. Betul. Karena ini ada filosofis alamnya. Tadi saya nggak bahas itu. Ini. Leuweung titipan di sini di sepanjang jarum sampai seimbang dengan perutnya, kebutuhan perut Iya. boleh ditanami. Makanya muncul kebun kopi, Iya. Sawah. kebun rempah-rempah. Tapi tidak banyak. Dan ada patoknya. Patok pembatas kali. Pembatas dari mulai mata air sampai ke sungai mau bercabang. Oh. Sampai sungai bercabang itu sebanding besarnya, seimbang. Begitu seimbang, ke bawahnya silahkan. Jadi leuweung baladahan, mau di situ bikin pasar, di situ bikin perumahan, monggo. Oh, gitu. Kalau kita mengikuti prinsip orang tua seperti dulu, di setiap gunung makanya karindingnya berbeda. Berbeda. Patoknya ya ini 4, ini 2, Iya. ini 3. Iya benar. Jadi jaraknya itu adalah pola jarak. Ada patoknya. Dan ini ditemukan sama Kang Kimung itu dari data karinding Gunung Gede. Oh iya mah karinding Gunung Gede. Iya mah karinding sampai bisa Kabupaten ada Pelahu. identitas gitu ya? Betul. Kang Kimung itu siapa? Penulis tentang karinding yang Penulis cukup karinding. lengkap. Dia ada yang menginikan karinding attack ya. Iya sama kayak attack dia sama. Oh, sempat ada apa event ya? Dia juga nggak tahu S2 nggak tahu S1 dari sastra Unpad. Oke. Jadi dia meneliti itu. Kimung. Kebetulan ketemu sama saya ngobrol waktu di Dusun Bambu, dia dalam proses penulis sampai menemukan bahwa artefak tertua karinding di Jawa Barat itu ada disimpannya di mana coba? Di mana? Di Paris dan di Belanda. Oh, museum yang di Belanda ya. Betul. Iya. Dan di sana itu sangat dijaga. Karena itu ada unsur jarak ataupun area yang boleh untuk perkebunan. Untuk ini mereka kan ngambil perkebunan di Indonesia. Malah Teh, jadi kopi, kina dan sebagainya. bisa jadi blueprint malah. Betul. Keren. Itu tadi apa namanya? Ada identitas jadi ya karinding Gunung Gede, karinding Gunung Salak misalnya. Iya. Oh begitu. Betul. Bedanya di mananya kalau boleh tahu? Atau Dari ininya, dari apa? Dari pola jaraknya. Oh, pola jarak. Pola jaraknya. Jadi apa namanya? Luas area dari puncak sampai ke ininya kan berbeda jaraknya. Oh, itu. Ada patok kuno, patok ini, dan ya dalam tanda petik itu dirubah-rubah sama VOC zaman dulu supaya perkebunannya bisa lebih tinggi. Jadi naik ke luhur. Sekarang makan sampai ke puncak gunung aja bikin perumahan. Iya. Jadi jangan salahkan alam kalau alam mulai marah dengan erosi, dengan longsor. Ya, pasti dan ada sebagainya. respon. Betul. Oke. Gitu ceritanya. Seneng banget dongeng lah, kali ini. dongeng. Kalau ini namanya apa nih? Kalau ini mah alat baru. Ini baru mungkin 10 tahun belakangan ini saya buat. Sebetulnya ini bambu xylophone. Oh, Kang Wawan yang invent. Ya. Saya namakan Haliwung karena di sisi Sungai Ciliwung rumah Haliwung. saya. Oh, Haliwung guys namanya. Haliwung. Tadinya mungkin ada yang pernah membuat seperti ini, tapi tidak secara besar. Saya pernah membuat sampai
hampir 4 oktav ya kita bikin. Oktav. Sampai ke Berarti bassnya. pakai susunan nada diatonis. Betul, diatonis. Oke. Makanya saya katakan ini modern. Oh iya. Ini 40. ada sol, si, sol, la, si ya. Sol, la, si, do, si, la, sol. Ya kan? Oke. Saya ngambil dari nada dasar di pianika C. Ini di C. Ya. C 440 440. Hertz ya. Kalau ini adalah bambu xylophone yang bilahan dikasih tabung tabung resonansi. Chamber ya. Nah, kalau ini ada yang udah dibuka belum? Nah, saya buka ya. Sama seperti karinding. Sebetulnya diilhami oleh karinding, diilhami juga oleh balira, dari gong kebiar juga. Sama bahwa ada bilahan, ada tabung resonansi. Kalau ini kan bilahannya adalah jarumnya, Iya. yang ini. Gitar ya. Nah itu yang bergetarnya, sumber bunyinya. Sedangkan tabung resonansinya Mulut. rahang. Kalau ini semuanya dari bambu. Ini ada bunyinya juga. Ini juga Sama ya. nama. Tapi kalau segini kan bunyinya ya seperti ini. Ya. Tapi begitu saya kesini kan, Ya, ada respon getar dari ini yang frekuensinya sama ya. Kayak print ya ada engan. Ada enggak. Karena bergaung. Katanya gitu. Enggak mau. Gitu kan pasti kan pakai ang ya enaknya ya. Heng. Ya karena Haliwung. Haliwung. Ini kalau ini adalah one note, alat musik satu nada, satu frekuensi. Kalau ini bisa banyak frekuensi, tapi saya pakai jadi three notes nih. Karena di Sunda itu mengenal three notes. Sebetulnya kalau sekarang mah akord benernya. Ya. Ya, betul. Ada Ini kalau misalkan GAB do ya. mi sol, kalau ini mah jelas, kali ini mah GAB saya nih, cuma pakai GAB. solasi ya. Ya. Tapi kalau misalkan saya ngambil ini, coba main karinding jai. Sok. Cincang keling manuk cingkleng cindeten, pos kakolong bapa satar bulan neng. Cincang keling manuk cingkleng cindeten, pos kakolong bapa satar deleping. Nah, tinggal berdua, bertiga, bisa jadi banyak macamnya. Ini hanya dua yang paling sederhana yang saya Bisa jadi bawa. orkestra, ya. Bisa. Yuk kita coba yuk. Boleh. Tanggal Kenapa yang itu yang tidak? tadi saya Siapa sebut. takut? Tanggal yang saya sebut. Wah, seru banget ya guys. Oke, terima kasih sudah hadir di Jestaga Channel, sudah sempetin hadir di sini, Kang Wawan, Kang Bojai. Lah ini kita mau ada perform sedikit lah, ya enggak, bonus. Ketemu di edisi berikutnya. Kita bahas lebih dalam lagi dan wah semua seni Sunda tuh. Dahsyat ya, Bro ya. Sepanjang masih ada yang bisa saya sampaikan. Ah, banyak. Ini mah saya kamus guys, kamus hidup ensiklopedia. Atur nuhun Nuhun, pisan. sami-sami Pak Yose. Nuhun, suatu kehormatan saya di Satu kehormatannya buat kami. Mangga. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Agung. Saya Yose. Saya Wawan. Saya Bojai. Terima kasih Sampurasun.